Sebelumnya, perkenalkan saya Husni Afifah dengan NIM K5423038 dari Pendidikan Geografi Angkatan 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan dunia pendidikan saat ini, yaitu menumbuhkan kepedulian peserta didik melalui empati terhadap teman berkebutuhan khusus. Topik ini bukan hanya soal teori semata, tetapi menyangkut bagaimana kita sebagai pelajar dan juga sebagai manusia turut membangun ruang belajar yang adil, inklusif, dan benar-benar memanusiakan setiap individu. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak teman kita yang berkebutuhan khusus mengalami perlakuan yang tidak adil. Mereka dijauhi, diabaikan, atau bahkan jadi bahan candaan. Padahal, inti dari pendidikan inklusif bukan cuma memasukkan mereka ke dalam kelas yang sama, tetapi juga memastikan bahwa mereka diterima dan dihargai. Dan ini semua berawal dari satu nilai sederhana tapi krusial, yaitu empati. Tujuan dari video ini sangat sederhana. Kita harus mau menyadarkan diri bahwa membangun empati itu penting, mendesak, dan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Kita juga akan membahas strategi nyata yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk menciptakan suasana belajar yang suportif bagi kita semua. Konsep dasar empati. Empati bukan hanya sekadar kasihan, bukan juga tentang merasa lebih tinggi atau merasa baik hati. Empati adalah ketika kita bisa mencoba memahami, bukan menghakimi, apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam konteks pendidikan, empati adalah jembatan agar perbedaan tidak menjadi sebuah penghalang. Mengapa empati itu penting? Empati membuat kita peka, membuat kita sadar kalau setiap orang mempunyai perjuangannya masing-masing. Dengan empati, kita bisa menciptakan ruang belajar yang sehat, suportif, dan setara. Karena tidak ada proses belajar yang benar-benar bermakna kalau sebagian dari kita masih merasa terpinggirkan. Tantangan yang dihadapi teman berkebutuhan khusus. Teman-teman berkebutuhan khusus menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari fasilitas sekolah yang tidak aksesibel sampai sikap sosial yang merendahkan. Bahkan, seringkali kita tidak sadar kalau gurauan atau candaan kita ternyata melukai mereka. Disinilah pentingnya empati, karena tanpa itu kita hanya menjadi penonton yang diam terhadap ketidakadilan. Strategi menumbuhkan empati. Lalu, bagaimana sih cara kita menumbuhkan empati? Pertama, kita bisa mulai dari mendengarkan kisah nyata, bukan dari buku, tetapi dari mereka yang mengalami langsung. Kedua, ikut simulasi atau kegiatan yang bikin kita paham seperti apa sih rasanya hidup dengan keterbatasan. Ketiga, ikut diskusi-diskusi kritis yang membuka perspektif kita tentang keadilan dan perbedaan. Dan terakhir, terlibat langsung dalam kerja kolaboratif tanpa mengabaikan siapapun. Peran guru dan sekolah. Guru dan sekolah tentu memegang peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Namun, tanggung jawab itu tidak berhenti di tangan mereka saja. Sebagai peserta didik, juga memiliki peran aktif dalam membangun budaya kepedulian dan penerimaan. Sekolah yang benar-benar inklusif bukan hanya tentang memiliki kebijakan ramah disabilitas, tetapi tentang menghadirkan budaya yang hidup, di mana setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan diperlakukan secara setara. Refleksi diri. Sekarang pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi ruang yang aman bagi kita semua? Sudahkah kita sadar kalau candaan, tatapan, atau bahkan diam kita bisa melukai? Dan yang paling penting, apa langkah nyata yang bisa kita ambil setelah menonton video kali ini? Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pendidikan bukan hanya soal nilai ujian atau sertifikat kelulusan. Akan tetapi pendidikan yang sejati adalah yang membebaskan, yang membentuk karakter, dan yang memanusiakan. Empati bukan sekadar sikap personal, tetapi bagian dari perjuangan menuju keadilan sosial. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang tulus. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini.
Semoga apa yang telah dibahas bisa menjadi bahan untuk refleksi bersama bahwa membangun empati bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Menjadi pelajar yang peduli dan menghargai perbedaan bukan hanya mencerminkan karakter yang baik, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan langkah kecil, sikap terbuka, dan keberanian untuk berubah. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.